Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erwan Dianti. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan materi tentang teori behavioristik dalam belajar. Belajar merupakan proses yang membuat seseorang mengalami perubahan perilaku. Menurut teori behavioristik, perubahan perilaku tersebut terjadi karena adanya hubungan antara rangsangan stimulus dan respons yang diberikan seseorang. Oleh karena itu, teori behavioristik ini banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Dalam presentasi ini akan dibahas 3 hal utama, yaitu pengertian teori behavioristik, konsep classical conditioning, operant conditioning, observational learning, serta penerapannya dalam dunia pendidikan. Kita masuk ke pengertian teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori yang menjelaskan bahwa seseorang belajar melalui pengalaman yang diperolehnya di lingkungan sekitar. Dalam teori ini, yang menjadi pusat utamanya adalah bagaimana seseorang mengalami perubahan perilaku yang dapat dilihat secara langsung. Jadi, jika seseorang setelah belajar mengalami perubahan perilaku yang lebih baik, maka belajar tersebut dianggap berhasil. Adapun ciri-ciri teori behavioristik adalah menekankan pada hasil belajar yang dapat diamati. Dalam teori ini, biasanya guru memberikan latihan secara berulang agar terbiasa. Dalam pembelajaran ini juga bisa guru memberikan penghargaan kepada siswa yang baik dan memberikan hukuman kepada siswa yang kurang baik, agar siswa lebih termotivasi lagi dalam belajar. Teori behavioristik ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada classical conditioning, operant conditioning, dan observational learning. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada classical conditioning. Classical conditioning dikemukakan oleh Ivan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing. Dalam percobaannya, Pavlov menemukan bahwa respons dapat muncul dari kebiasaan yang dilakukan secara berulang. Teori ini menunjukkan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui proses pengkondisian. Selanjutnya, tahap classical conditioning. Proses classical conditioning tidak terjadi secara langsung, tetapi melalui beberapa tahapan. Awalnya, seseorang belum memberikan respon terhadap suatu rangsangan. Setelah rangsangan tersebut dipasangkan dengan rangsangan lain secara berulang, akan muncul suatu respon yang diharapkan. Inilah yang disebut proses pembentukan kebiasaan. Penerapan classical conditioning. Di sekolah, teori ini dapat membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Misalnya, guru selalu memberikan semangat ketika pelajaran akan dimulai sehingga membuat siswa senang untuk mengikuti pelajaran tersebut. Nah, lama-kelamaan, siswa akan memiliki sifat positif dalam kegiatan belajar. Yang kedua, ada operant conditioning. Operant conditioning dikembangkan oleh B.F. Skinner. Menurut teori ini, perilaku seseorang dipengaruhi oleh akibat yang diterimanya. Jika suatu tindakan memberikan hal yang menyenangkan, maka tindakan tersebut akan diulangi. Sebaliknya, jika hasil yang diterima tidak menyenangkan, maka hasil tersebut cenderung akan ditinggalkan. Contoh penerapan operant conditioning dalam pembelajaran adalah ketika guru memberikan pujian kepada siswa yang aktif dalam menjawab pertanyaan. Pujian tersebut dapat membuat siswa lebih semangat lagi dan lebih berpartisipasi dalam pembelajaran. Dengan hal tersebut, perilaku positif dapat terus berkembang dalam suatu pembelajaran. Nah, yang terakhir ada observational learning. Observational learning dikemukakan oleh Albert Bandura. Dalam teori ini menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar hanya dengan mengamati perilaku orang lain. Artinya, belajar tidak hanya melalui pengalaman, tetapi proses belajar juga dapat dilakukan melalui contoh dan teladan yang dilihat. Tahap observational learning. Dalam proses ini, seseorang harus memperhatikan terlebih dahulu perilaku orang lain. Setelah itu, perilaku tersebut diingat
dan dicoba untuk menirukannya. Agar perilaku tersebut terus dilakukan, diperlukan motivasi dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar. Penerapan observational learning. Di sekolah, guru menjadi salah satu contoh bagi siswa. Ketika guru menunjukkan sifat disiplin, ceria, bertanggung jawab, otomatis para siswa akan menirukan sifat dan perilaku guru tersebut. Oleh karena itu, keteladanan memiliki nilai yang sangat penting dalam teori ini. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa teori behavioristik memandang bahwa perubahan perilaku sangat mempengaruhi dalam pembelajaran. Melalui classical conditioning, operant conditioning, observational learning, guru dapat membantu siswa untuk membentuk sebuah kebiasaan positif agar lebih semangat lagi dalam belajar. Demikian presentasi tentang teori behavioristik dalam belajar. Saya Eronda Dianti, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.